Saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi panggilan saya yang berjudul Lari dari Sumber Hidup. Sebuah kisah paradoksal yang terjadi dalam hidup saya. Di tengah maraknya dunia dengan berbagai surga yang ia tawarkan sebagai sumber hidup yang menjanjikan, saya malah terperangkap di sudut suram dan seram dan tak karuan ini. Apa daya, itulah hidup. Toh hidup itu adalah pilihan untuk merealisasikan diri, keinginan untuk mencari dan mengenal Allah secara dekat, berawal dari ketertarikan saya pada sosok imam yang gagah dengan busana yang indah. Ia datang sebagai Mesias, sang penyelamat. Sungguh ia mengikuti saya dengan perawakannya, membuat saya terpesona dengannya. Tambahan pula dengan senyum yang manis serta segala keceriaannya menjadikan dia sungguh sebagai wakil Kristus yang hidup di dunia. Itulah awal yang mengasihkan buat saya. Ketertarikan pada jalan Tuhan ini membuat saya terus mencari jalan bagaimana harus merealisasikannya. Setelah saya melewati proses pendidikan selama 4 tahun, saya secara pribadi semakin menemukan kedewasaan diri dalam menanggapi panggilan Tuhan dengan serius. Di Komunitas Seminari Tinggi Santo Mikael dan Fakultas Filsafat, tempat saya bersemi selama 4 tahun, memberi saya banyak kedewasaan dan kisah hidup yang menarik. Banyak suka dan duka, onak dan duri yang menemani, tapi jalan Tuhan tetap membimbing saya, sehingga saya masih bertahan di jalan panggilannya saat ini. Motivasi terbesar saya ketika menyatakan diri sebagai calon imam diosesan untuk Keuskupan Wetabula adalah keresahan saya pada mereka yang belum bersentuhan dengan kabar gembira Allah, terlebih mereka yang menganut sistem kepercayaan natural di daerah saya. Motivasi ini mendorong saya untuk menjadi agen Kristus, kendati saya terus bimbang apa saya mampu pada jalan Tuhan ini atau tidak. Terkadang dalam situasi batas saya selalu berpikir untuk tidak menanggapi maksud Allah yang mulia ini dalam kehidupan saya, dan lebih ingin terarah pada dunia yang datang dengan segala kelimpahannya. Namun akhirnya perjalanan ini berlanjut hingga saat ini, dan saya masih tetap memperjuangkannya dalam doa dan pengharapan akan rahasia kasih Allah yang telah Ia berikan dalam Tuhan. Kisah panggilan Abraham kiranya cocok untuk menjadi bahan refleksi bagi saya. Abraham dipanggil Allah dari daerah Mesopotamia, daerah yang subur, air yang melimpah, dan kehidupan yang sangat menjanjikan. Pertanyaan fundamental yang muncul, mengapa Allah bertindak demikian? Apa maksud Allah memanggil Abraham dari daerah yang adalah sumber hidup menuju daerah Negeb, daerah padang gurun yang gersang dan jauh dari kehidupan? Setidaknya pertanyaan dari segi analisis sosiologis material dari dua daerah yang menjadi tempat Abraham demikian. Hemat saya, ideologi Allah inilah yang sama sekali tidak terpikirkan. Allah menyuruh Abraham keluar dari daerahnya dan pergi kepada kegersangan. Bisa dibilang pergi dari
Setelah merefleksikannya, saya boleh berkata bahwa sesungguhnya ideologi Allah adalah ideologi pemisahan, memanggil manusia dari apa yang subur menurut manusia menuju kepada yang subur menurut Allah, memanggil dari kesuburan menuju kepada kesuburan. Ideologi pemisahan inilah yang membawa saya pada kehidupan bersama Allah. Saya pun dipanggil dari dunia yang penuh dengan kehidupan yang membuat saya bisa berfoya-foya. Dipanggil dari kenikmatan, kesenangan, kesuburan, keindahan, dan segala bentuk kehidupan duniawi lainnya yang serba instan dan mengenakan. Refleksi ini terus menjadi pergulatan saya berhubungan dengan jawaban saya kepada Tuhan. Terkadang melangkah dengan mantap seolah-olah tanpa tantangan, tapi di lain saat muncul keraguan yang menderak, membuat saya harus berefleksi 2 kali untuk jalan yang satu ini. Terkadang ya, terkadang juga tidak. Itulah fakta eksistensial manusiawi saya. Lemah memang, namun di balik sejuta kelemahan dan kerapuhan itu, tetap ada iman di hati bahwa yang berlaku pada tataran ini adalah ideologi Tuhan. Seperti kata Ayub dalam situasi krisis hidupnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Fakta bahwa Tuhan memanggil dari apa yang membuat saya menjaminkan hidup ini pada kebahagiaan, membuat saya tetap terkiming bahwa di balik ini semua ada hadiah yang terindah dari Allah. Oh, tidak semua orang dipanggil, walaupun ada banyak pengalaman historis yang membuat saya maju mundur, tapi kebanggaan dan rasa bahagia terhadap jalan ini tidak akan tergerus. Krisis walaupun menjungkir balikan, tetap ada optimisme untuk hidup lebih baik dan tetap semangat pada jalan ini. Pada akhirnya refleksi ini, saya sendiri yakin bahwa yang gersang menurut kacamata duniawi adalah rahasia Allah yang menjanjikan keindahan, bahwa yang goyah akan menjadi kokoh, yang rapuh akan menjadi kuat. Bahkan dalam nada kelakar saya bisa berujar, yang tidak potongan akan ada potongan, yang membinasakan akan menjadi hidup, yang tidak berarti menjadi berarti. Inilah paradoks Tuhan. Pada Abraham Allah menjanjikan 3 hal: bangsa yang besar, berkat, dan keturunan. Demikian saya percaya kepada Allah akan menunjukkan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Hal inilah yang membuat saya senang dengan jalan Tuhan ini. Kendati harus meninggalkan dunia dengan segala sumber hidup yang Ia janjikan terlebih dahulu buat saya. Panggilan Tuhan lebih berharga daripada diri saya sendiri. Inilah moto yang harus saya genggam kuat dalam setiap perjalanan panggilan saya. Moto inilah yang membuat saya optimis dan tegak melangkah tanpa ragu di dalam proses menanggapi panggilan Tuhan ini. Segala tantangan dan kesulitan hidup yang saya alami dalam proses panggilan yang saya jalani tidak membuat semangat saya luntur atau goyah, melainkan saya semakin kuat karena tantangan adalah pintu masuk untuk bersatu dengan Tuhan yang adalah sumber panggilan. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga refleksi ini